Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi benda tegar bagian yang pertama. Oke, nah, eh, pertama kita akan membahas mengenai momen gaya atau bahasa lainnya adalah torsi. Untuk membahas torsi, kita ambil sebuah contoh gitu ya, misalkan pada pintu. Nah, coba kamu perhatikan ya, si gagang pintu itu biasanya diletakkan mendekati engsel ya, atau di ujung jauh dari engsel. Biasanya gagang pintu tentu saja diletakkan jauh dari engsel atau di ujungnya begitu ya. Ujung yang jauh dari engsel. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa si gagang pintu itu harus diletakkan jauh dari engsel? Apakah nggak bisa si gagang pintu itu di tengah-tengah gitu? Atau dekat dengan engsel? Bisa-bisa aja. Tapi akan lebih mudah untuk membuka atau mendorong pintu atau menarik pintu ketika si gagangnya itu diletakkan jauh dari engsel. Nah, kenapa bisa gitu? Ya, tentu saja apakah lebih mudah membuka pintu dengan mendorong atau menarik jauh dari engsel atau dekat dari engsel? Tentu saja ketika jauh dari engsel. Kenapa? Karena gaya yang kita keluarkan lebih kecil atau bisa kita katakan seperti ini. Untuk gaya yang sama, ketika kita mendorong pintu itu jauh dari engsel, maka efek rotasinya lebih besar. Nah, konsep apa nih yang digunakan? Konsep yang digunakan adalah torsi atau momen gaya. Oke, torsi atau momen gaya itu adalah kecenderungan dari sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap suatu sumbu tertentu. Ya, misal gambar apa nih? Ya, kalau kamu ingin belajar bahasa Inggris ya, maka ini adalah kuncinya. Ya, karena ini adalah gambar kunci Inggris. Oke, fokus ya. Eh, ketika kunci Inggris ini digunakan untuk membuka baut gitu ya. Nah, maka diberikan gaya tuh yang berwarna biru. Nah, besarnya torsi ini sebanding dengan besar gayanya. Semakin besar gayanya, maka efek rotasinya juga akan lebih besar. Nah, selain itu, dia juga tergantung pada vektor posisi L. Apa itu apa itu L? L itu adalah vektor posisi titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya ada di titik ini nih. Kak, jaraknya ke sumbu putar itu disebut dengan L atau vektor posisinya terhadap sumbu putar itu disebut dengan L. Nah, torsi secara vektor itu kita nyatakan sebagai perkalian dari F dengan L. Gaya dengan vektor posisi dari titik tangkap gaya. Nah, apabila kita perpanjang nih si gaya ini ke belakang, ya, kemudian kita ambil sebuah jarak yang tegak lurus dari sumbu putar, yaitu kalau di gambar ini adalah D, maka D ini disebut dengan lengan momen. Ya, jadi lengan momen adalah jarak tegak lurus. Ya, jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke eh, garis perpanjangan gaya. Nah, kalau kita perhatikan segitiga segitiga yang dibentuk begitu ya, maka kita bisa menghitung D dengan sin, dengan L sin theta atau L sin psi, begitu ya. Sudutnya psi. Jadi F secara skalar bisa kita hitung torsi ini sebagai F L sin psi. L sin psi ini tadi kita sudah definisikan sebagai lengan momen atau D. Jadi bisa kita tulis secara skalar torsi itu adalah F kali D. Di mana torsi itu adalah momen gaya, ya tau itu adalah torsi atau momen gaya, satuannya Newton meter. F adalah gaya, D adalah lengan momen, besarnya adalah L sin psi, dan psi sendiri adalah sudut antara L dengan F, dan L itu adalah vektor posisi titik tangkap gaya. Jadi kalau misalkan kita punya gaya yang tegak lurus nih seperti gambar ini, tegak lurus nih sudah, ya udah itu si D-nya itu bisa langsung dipakai, bisa langsung digunakan karena sudah tegak lurus. Gitu ya. Dengan tadi catatan bahwa lengan momen D itu adalah jarak terdekat atau jarak tegak lurus dari sumbu rotasi
ke garis perpanjangan gaya. Ya, tau sama dengan FD. Oke, nah arah torsi itu mengikuti kaidah tangan kanan. Ya, jadi arah putaran jari 4 jari tangan itu mengikuti putaran dari rotasi bendanya begitu ya. Si arah jempol itu adalah arah dari torsinya sendiri. Jadi kalau di gambar ini karena putarannya adalah karena si kunci Inggris ini berputar berlawanan jarum jam, maka arah torsinya adalah keluar dari bidang layar begitu ya atau mengarah ke pembaca gitu kalau di sini. Nah, torsi itu adalah merupakan besaran vektor. Arahnya tegak lurus terhadap bidang yang memuat lengan dan gaya. Jadi lengan dan gaya itu ada di satu bidang, kemudian arah torsinya itu adalah tegak lurus terhadap lengannya atau terhadap bidang tersebut begitu ya. Nah, torsi itu bernilai positif jika arah rotasinya adalah berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika kecenderungan rotasinya adalah searah jarum jam. Nah, bagaimana jika kita memiliki dua gaya atau lebih gitu ya, yang bekerja pada sebuah benda? Contohnya adalah pada jungkat jungkit. Nah, maka yang kita hitung adalah torsi neto atau jumlah torsinya atau sigma torsinya gitu ya atau resultan torsinya gitu ya. Nah, torsi neto adalah jumlah semua torsi yang dihasilkan oleh semua gaya. Nah, yang perlu diingat adalah menghitung atau memperhatikan ya arah kecenderungan rotasi apakah searah jarum jam yang mana bernilai negatif atau berlawanan jarum jam yang berlawanan atau yang bernilai positif. Itu ya. Tadi ini sudah dibahas. Jadi misal nah, di gambar ini jika titik sumbu rotasinya adalah di titik A, maaf, jika sumbu rotasinya adalah di titik A, maka gaya WB itu bernilai, oh ini kebalik ya, ini kebalik. WB itu bernilai negatif karena dia searah dengan jarum jam. Sedangkan NB ini bernilai positif karena dia berlawanan dengan jarum jam. Jadi ini salah gambarnya. Kebalik nih, positif negatifnya kebalik. Nah, mari kita bahas sebuah contoh. Misal, tentukan torsi neto dari dua orang anak yang jungkat-jungkit ini. Ya, yang perempuan ini beratnya itu 500 Newton, sedangkan yang laki-laki ini 800 Newton. Kita asumsikan yang kiri perempuan dan yang kanan laki-laki ya. Nah, ini sebenarnya gayanya nggak tegak lurus dengan sumbu rotasi, tapi kita anggap aja dia tegak lurus supaya mempermudah permasalahan ya. Kita anggap aja dulu dia tegak lurus. Nah, apakah si jungkat-jungkitnya berputar ke arah anak perempuan atau ke anak laki-laki nih? Yang lebih berat itu yang anak laki-laki, karena dia beratnya 800 Newton. Tapi apakah putarannya searah dengan jarum jam, searah dengan yang anak laki-laki, atau berlawanan jarum jam, searah dengan yang anak perempuan? Mari kita hitung. Nah, sigma torsi atau torsi neto itu gabungan dari torsi yang dihasilkan oleh kedua gaya, yaitu gaya berat kedua anak begitu ya. Torsi 1 ditambah dengan torsi 2 atau tau 1 ditambah tau 2. Nah, anak yang pertama, jika sumbu porosnya adalah yang tengah tuh, maka di situ anak yang pertama itu menghasilkan putaran yang bernilai positif. Kenapa? Karena berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Jadi dia bernilai positif, besarnya 500, lengan momennya adalah 4. Sedangkan yang 800 Newton tuh yang anak laki-laki, dia memberikan kecenderungan untuk berputar searah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Negatif beratnya 800 dengan lengan momennya adalah 2. Jadi ini bisa dihitung 2000 dikurang 1600 dan hasilnya adalah positif 400 Newton meter. Nah, karena bernilai positif, maka rotasinya itu akan berlawanan dengan jarum jam. Maka mengikuti arah yang anak perempuan itu ya.
Oke, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Misal, ada 4 gaya, ya. Ini ada gaya F1, F2, F3, dan F4. Ini yang 4 Newton nih, kita anggap aja F2 itu salah ketik ya. Nah, kita disuruh untuk menghitung nilai momen gaya total jika porosnya adalah di A. Karena gayanya ada 4, maka torsinya juga ada 4. Tor 1 tambah tor 2 tambah tor 3 tambah tor 4. Ya ini salah tuh ya. Harusnya tor 1, 2, 3, 4. Ini malah 2 semua. Nggak apa-apa. Nah, yang perlu kita perhatikan yang gaya yang pertama tuh, yang F1. F1, dia ada di poros. Artinya, lengan momennya 0. Maka dia tidak akan menghasilkan putaran. Coba bayangkan kalau kamu punya pintu begitu ya, kemudian kamu dorong di engselnya. Maka pintu itu tidak akan berputar. Gitu ya. Jadi gaya-gaya yang ada di poros atau menuju poros atau garis kerjanya itu melewati poros, itu torsinya 0. Dia tidak mengakibatkan rotasi pada benda. Gitu ya, tidak memberikan kecenderungan rotasi pada benda. Maka torsinya itu pasti 0. Nah, jadi 0. Sedangkan torsi yang kedua itu yang kedua nih, karena dia searah jarum jam, jika porosnya di A, maka F2 nih yang 4 Newton, ini F2 ya, bukan F4, ini salah. Harusnya F2. F2 yang 4 Newton ini, dia memberikan kecenderungan searah jarum jam. Jadi dia bernilai negatif. Perhatikan ya, negatif dan positifnya itu tidak bergantung pada arah ke atas atau ke bawahnya, tapi di mana pertama yang kamu lihat adalah di mana porosnya, yang kedua bagaimana arah gayanya. Contoh, jika porosnya itu di C, maka yang 4 Newton ini itu menghasilkan torsi positif. Karena dia bakal berlawanan jarum jam. Karena ini porosnya di A, maka dia negatif ya. Si gaya yang 4 Newton ini mengakibatkan batang untuk berputar searah jarum jam, maka dia negatif. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi min 4, jaraknya 2 karena sudah tegak lurus. Kemudian yang F3 yang 5 Newton itu dia memberikan kecenderungan pada batang untuk berputar berlawanan jarum jam, maka dia bernilai positif. Ya. Jadi 5 jaraknya 2 tambah 1 3. Sedangkan yang terakhir yang F4 F 10 Newton, maka dia 10 Newton dengan arah ke bawah begini, jika porosnya di A, maka dia mengakibatkan batang untuk berputar searah jarum jam. Jadi dia bernilai negatif. Jadi min 10 kali 6. Sehingga bisa kita tuh hitung dan dapatlah nilai min 53 Newton meter. Ya, karena bernilai negatif, maka batang akan berotasi searah dengan jarum jam. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi oleh 3 buah gaya FA dan FC itu besarnya sama 10 Newton. Sedangkan FB besarnya 20 Newton. Jika jarak AB itu adalah sama dengan BC 20 cm atau 0,2 meter, tentukan besar momen gaya terhadap titik A atau besarnya jumlah torsi jika batang ini diputar di titik A gitu ya, sumbu rotasinya adalah A. Yang B, tentukan besar momen gaya jika sumbu rotasinya adalah C. Nah, karena AB sama dengan BC sama-sama 20 cm itu atau 0,2 meter, berarti jarak AC itu dua kali lipat ya. Berarti 40 cm atau 0,4 meter. Mari kita kerjakan. Yang pertama itu jika porosnya di A. Nah, jika poros di A, perhatikan ya. Jika poros di A, maka FA itu torsinya 0. Karena dia ada di poros. Atau dia perpanjangan garis gayanya itu memotong poros atau melewati poros. Sehingga FA itu 0. FB bisa dihitung. FC ini nggak tegak lurus nih. Nah, kita bisa cari lengan momennya dengan memperpanjang gaya ini. Memperpanjang ke depan begitu. Kemudian cari gaya
cari jarak tegak lurusnya, atau bisa kita gunakan cara yang lebih mudah. Yaitu kita uraikan aja nih si gayanya. Gayanya kita uraikan jadi F C sin 30 dan F cos 30. FC sin 30 dan FC cos 30. Jadi si FC ini kita uraikan jadi dua ya. Ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Nah, tapi ingat, yang sumbu X atau yang FC cos 30 itu tidak akan memberikan efek rotasi pada benda. Kenapa? Kalau kita perpanjang si gaya ini, gaya FC cos 30, itu dia bakal melewati A. Seperti yang sudah dibahas tadi bahwa gaya-gaya yang titik atau gaya-gaya yang garis perpanjangannya melewati titik poros itu tidak akan menghasilkan putaran atau torsinya adalah 0. Jadi yang kita hitung hanya satu nih, yang FC sin 30 dan itu sudah tegak lurus. Jadi jarak AC itu sudah merupakan lengan momen dari FC sin 30. Mari kita hitung sigma torsi A sama dengan to A tambah to B tambah to C. To A tadi udah pasti 0 ya, karena dia ada di poros. B karena dia ke bawah sedangkan titik porosnya adalah di A, dia menghasilkan putaran yang searah jarum jam. Maka dia bernilai negatif. Min FB kali jaraknya adalah AB. FC sin 30 juga dia negatif. Min FC sin 30 jaraknya adalah AC. Bisa kita hitung, dimasukkan nilainya 20, 0,2, FC adalah 10, sin 30 adalah setengah, dan jarak AC itu adalah 2 kali lipat dari AB ya, jadi 0,4. Sehingga kita dapat min 4 dikurang 2. Sehingga kita dapat min 6 Newton meter. Nah, artinya apa? Artinya si putarannya, karena dia bernilai negatif, maka putarannya itu akan searah dengan jarum jam. Sedangkan gimana jika gaya-gaya yang sama itu bekerja ketika porosnya itu di C? Gimana kalau porosnya di C? Makanya kita lakukan sama dengan yang tadi ya. Sigma torsi di C itu adalah to A tambah to B tambah to C. Sekarang to A nggak 0 lagi karena dia ada lengan momennya sebesar AC gitu ya. Bernilai negatif. Bernilai negatif karena dia si FA ini memberikan kecenderungan batang jika diputar di sumbu rotasinya di C itu memberikan kecenderungan batang untuk berputar searah jarum jam sehingga dia bernilai negatif. Sedangkan si FB itu bernilai positif karena dia memberikan kecenderungan untuk berputar berlawanan jarum jam. Jadi dia bernilai positif. Sedangkan FC itu 0. Kenapa? Karena dia ada di porosnya. Ingat ya tadi ya. Sudah dibahas berkali-kali. Nah, jadi kita bisa hitung 10 kali 0,4 min 10 kali 0,4 plus 20 kali 0,2 sehingga min 4 tambah 4 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya jika gaya-gaya ini bekerja dan porosnya adalah di C, maka batangnya itu tidak berotasi. Jadi perhatikan nih, gayanya sama, tapi ketika kita pilih titik poros rotasi yang berbeda, itu hasil putarannya beda. Ketika nanti dia di B, berbeda lagi. Gitu ya. Jadi kalau porosnya di A tadi hasilnya adalah min 6, artinya dia akan berputar. Si batang ini akan berputar searah jarum jam. Jika porosnya di C, maka batang tidak akan berotasi. Oke? Dan ini adalah tugas kamu ya. Ada 3 gaya nih, F1, F2, F3. F1 5 Newton, F2 0,4 Newton, dan F3 adalah 4,8 Newton. Tentukan besarnya torsi jika dia diputar pada sumbu A, sumbu B, sumbu C, sumbu D, sumbu E. Jadi ini dikerjakan 5 kali ya. Untuk 3 gaya ini dikerjakan 5 kali. Yang pertama jika sumbunya di A, jika sumbunya di B, jika sumbunya di C, dan jika sumbunya di D, dan jika sumbunya di E. Masing-masing jarak ini 1 meter. Silakan dikerjakan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai momen inersia sistem partikel. Nah, momen inersia ini adalah besaran yang penting yang dimiliki oleh benda tegar.
Momen inersia ini menunjukkan kesulitan sebuah benda untuk dirubah keadaan rotasinya. Ini analog dengan massa ya, kalau di gerak translasi. Kalau di gerak translasi, momen gaya atau torsi itu analog dengan gaya. Sesuatu yang bisa menghasilkan kecepatan gitu, atau percepatan gitu. Nah, sama, momen gaya atau torsi juga bisa menghasilkan percepatan sudut. Nah, massa pada gerak translasi itu menunjukkan kemalasan atau kelembaman dari benda begitu ya. Nah, sama di gerak rotasi juga ada yang namanya momen inersia. Dia menunjukkan kemalasan benda atau kelembaman benda gitu ya. Atau kesulitan sebuah benda untuk merubah keadaan rotasinya. Jika dia diam, dia akan cenderung tetap diam, dan jika dia berputar dengan kecepatan tertentu, maka dia cenderung untuk tetap berputar dengan kecepatan tersebut begitu ya. Nah, perhatikan sistem di samping ini. Begitu ada batang, kita anggap masanya tongkat ini adalah 0, kemudian kita simpan tuh sebuah benda bermassa M. Kalau panjang tongkatnya itu adalah R, gitu ya, dan si benda ini bisa diputar, gitu, terhadap sumbu, gitu ya. Besarnya momen inersia itu adalah I sama dengan mr kuadrat. Nah, perhatikan bahwa momen inersia ini bergantung pada jarak benda dari sumbu. R, nah, semakin besar R-nya, maka semakin besar momen inersianya. Coba bayangin, ketika si panjang tongkatnya ini kita tambah, maka kita akan semakin sulit untuk memutar sistem ini. Padahal masanya sama. Gitu ya. Dan sebaliknya, jika panjangnya tetap tapi masanya diperbesar ya sama, semakin susah juga untuk diputar dari keadaan diam. Nah, jadi momen inersia ini bergantung pada jarak benda dari suatu sumbu putar gitu ya. Dan benda yang memiliki momen inersia yang berbeda, benda itu memiliki momen inersia yang berbeda jika jaraknya berbeda walaupun bendanya masanya sama. Baik, kita bahas sebuah contoh soal berikut ya. Perhatikan dua buah bola yang dihubungkan dengan seutas kawat. Kawatnya kita anggap tidak bermassa. Jika panjang kawat adalah 12 meter dan L1 itu 4 meter, maka sisanya L2 itu ya 12 dikurang 4 yaitu 8 meter ya. Massa kawat diabaikan, maka tentukan momen inersia sistem. Ya, tinggal kita hitung. Momen inersia adalah I1 ditambah I2 karena ada 2. Jadi M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat. M1 0,2, jaraknya 4 kuadrat. 16 kali 0,2 gitu ya. Kemudian 0,6 kali 8 kuadrat. 8 kuadrat 64. 64 kali 0,6, 38,4. Sedangkan tadi 16 kali 0,2 adalah 3,2. Kalau dijumlah maka hasilnya 41,6. Nah, satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Gitu ya. Nah, ini tugas 2. Silakan dikerjakan. Ada 3 buah massa, 0,5, 1, dan 0,8 kilo. Jaraknya terhadap sumbu putar P itu disediakan begitu ya. Silakan dikerjakan.